Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap hari kita sedang dipercaya Tuhan untuk mengurus sesuatu yang sangat berharga, yaitu kasih karunia-Nya. Kadang kita berpikir bahwa hanya pendeta atau penatua yang menjadi pengurus jemaat. Namun sesungguhnya setiap orang percaya juga dipanggil untuk mengelola hidup dan pelayanan dengan setia. Karena seluruh hidup kita adalah wujud tanggung jawab atas anugerah Allah yang telah kita terima. Pengurus dari kasih karunia Allah. Itu yang menjadi tema perenungan Gema hari ini. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar bagaimana hidup dengan kesalehan dan tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola kasih karunia-Nya dalam segala hal yang kita lakukan. Namun terlebih dulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, belajar dari kebenaran-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami renungkan hari ini menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan surat Titus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, Ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Amin. Salam dalam surat ini relatif lebih panjang daripada surat-surat Rasul Paulus yang lain. Di sini Rasul Paulus menyinggung tugasnya memelihara iman jemaat dan pengetahuan akan kebenaran yang diwujudkan dalam kesalehan. Kehidupan saleh berkaitan dengan jaminan hidup kekal. Walaupun hidup kekal sudah terjamin, kita tidak boleh hidup semaunya, melainkan harus hidup kudus dengan menjaga kesalehan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, keselamatan itu harus dikerjakan. Artinya, hidup kita harus sepadan dengan status sebagai orang yang sudah diselamatkan. Allah mau agar hidup kita untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan tujuan penyelamatannya. Itu seperti dicatat dalam Efesus 2 ayat 10. Serta melatih diri dalam kesalehan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Hal ini menegaskan betapa pentingnya kesalehan itu. Tugas utama Titus di Pulau Kreta adalah menata pengelolaan jemaat di setiap kota, termasuk menetapkan penatua. Ada 17 kriteria yang diberikan Rasul Paulus bagi jabatan penatua, yang intinya adalah mereka harus hidup tidak bercela. Sikap dan perilaku mereka harus benar agar dunia tidak dapat mencela mereka serta mempermalukan nama Tuhan. Kesalehan menjadi teladan bagi jemaat
dan memberikan legitimasi untuk mengajar serta menegur dengan kasih. Pemimpin yang sejati bukanlah yang berkuasa, melainkan yang memimpin dengan hati seorang hamba. Rasul Paulus menegaskan bahwa pemimpin gereja berbeda dengan pemimpin dunia. Mereka adalah pemimpin pelayan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Mengurus kehidupan jemaat dengan dasar kasih, bukan dengan kekuasaan. Mereka adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang siap melayani dan mengutamakan kepentingan orang lain. Namun bukan hanya pemimpin gereja yang dipanggil demikian. Kita semua adalah pengurus kasih karunia Allah. Tuhan memberi anugerah bagi semua orang, baik secara langsung maupun melalui pelayanan kita. Karena itu setiap kita dipanggil untuk melayani sesama, menolong yang berkekurangan, menghibur yang berduka. Kasih sejati tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika kita hidup demikian, dunia akan melihat kasih karunia Allah memancar melalui hidup kita. Orang lain bisa melihat dan mengalami kasih Kristus melalui perkataan, sikap, dan cara kita memperlakukan mereka. Apakah Anda sudah menjadi pengurus yang setia dari kasih karunia Allah yang memuliakan Tuhan melalui hidup, pekerjaan, dan kasih yang Anda berikan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kasih karunia yang begitu besar kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu, tetapi mengelolanya dengan setia melalui hidup yang kudus, bekerja yang jujur, dan pelayanan yang tulus. Jadikan kami pengurus kasih karunia-Mu yang membawa terang dan kesaksian serta harapan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.